Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Oke, pada kesempatan video ini saya akan membagikan tentang salah satu mental block atau limiting belief yang sering menjangkiti diri kita atau menjadi penyakit mental kita, namun kita sama sekali tidak menyadarinya itu adalah limiting belief atau mental block. Nah, apakah mental block tersebut yang akan saya bahas? Tentunya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, ada salah satu mental block ya. Sebetulnya tidak satu ya, ada tiga kategori mental block. Yang pertama itu hopelessness, yang kedua adalah helplessness, dan ketiga worthlessness. Nah, pada kesempatan ini saya cuma membahas yang nomor satu saja, yaitu hopelessness. Nah, materi ini biasanya saya sampaikan di kelas NLP Practitioner. Oleh karena itu, teman-teman yang ingin bergabung silahkan agar bisa mendapatkan lebih banyak materi mengenai mental block ini atau limiting belief dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, beruntung sekali teman-teman yang sudah menemukan video ini. Maka harus kita waspadai bahwasanya dalam diri kita biasanya itu ada hopelessness, yaitu perasaan tidak mampu, merasa nggak mampu melakukan, merasa nggak mampu mencapai sesuatu, padahal itu sebenarnya sangat mungkin untuk kita mencapainya. Akan tetapi kita sendiri merasa nggak mampu untuk mencapainya. Itu adalah hopelessness ya, merasa nggak bisa, nggak ada harapan dah ya. Arti dari kata hopelessness adalah nggak ada harapan atau harapannya itu lemah, sehingga orang-orang semacam ini dalam hidupnya bisa dipastikan nggak ada perubahan sama sekali gitu ya. Akan tapi bagi mereka yang sudah berhasil untuk menyelesaikan hopelessness di dalam dirinya ya, bisa setahap demi tahap atau bahkan meloncat, dia bisa menjadi orang yang jauh lebih baik atau katakanlah menjadi orang yang jauh lebih sukses seperti itu ya. Nah, contoh mudahnya seperti ini. Misalkan ada seorang yang profesinya itu ojek online. Anda lantas mengatakan, wah nggak mungkin seorang ojek online itu bisa kaya raya, misalkan ya. Kenapa? Karena wah di mana-mana banyak sih yang sudah membuktikan nggak ada yang kaya seperti itu. Nah, itu adalah hopelessness, nggak ada harapan, merasa nggak bisa mencapainya. Contoh lagi begini, misalkan ada seorang guru. Anda melihat fenomena zaman sekarang ini di mana para siswa banyak banget yang nakal ya. Kemudian Anda mengatakan, wah nggak mungkin zaman sekarang bisa menyadarkan seorang siswa yang nakal jadi baik, itu nggak mungkin banget ya, kita nggak bisa. Beda kalau dengan orang-orang zaman dulu ya. Orang zaman dulu itu pelajarannya atau siswanya itu mudah diatur, jadi lebih mudah. Nah, kata-kata di awal tadi adalah tidak mungkin atau nggak akan mampu mencapainya, meskipun sebenarnya itu masih sangat mungkin sekali. Kenapa? Karena nggak ada yang tidak mungkin ya, seperti itu patokannya. Akan tetapi diri kita biasanya secara sadar ataupun tidak mengucapkan kata-kata itu, tidak mungkin bisa, saya tidak mampu mencapainya ya. Nah, intinya di situ. Ini adalah hopelessness atau perasaan tidak mampu mencapainya, harapannya kecil ya. Nah, atau harapannya itu lemah seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengatasi sifat hopelessness ini? Sebetulnya mudah. Yang nomor satu adalah pastikan Anda memiliki niat ya. Ini kunci yang paling utama. Kita memiliki niat yang kuat untuk berubah diri, mencapai apa yang kita inginkan ya. Hal ini sesuaikan dengan profesi Anda ya. Misalkan kalau Anda contoh seorang becak ya, tukang becak, Anda ingin menjadi orang yang bisa mengubah ekonomi keluarga, maka pastikan dan izinkan Anda bisa mengubahnya. Anda sudah punya niat terlebih dahulu. Ini model yang paling awal dan paling utama. Tanpa ini maka langkah kedua dan ketiga nggak ada gunanya sama sekali. Maka langkah yang pertama ini adalah mengizinkan dan memutuskan diri kita ya untuk bisa mengubah situasi atau bisa mengubah keadaan diri kita sendiri, nasib kita sendiri seperti apa. Contoh kalau tadi seorang tukang becak ingin mengubah kondisi ekonomi keluarga, dia harus mengatakan pada diri sendiri, saya mengizinkan dan memutuskan diri saya
untuk bisa mengubah ekonomi keluarga semakin mapan dan makmur. Contohnya seperti itu. Nah, kata-kata ini adalah sebuah afirmasi atau penegasan ya kepada diri sendiri agar mantap, agar yakin ya untuk mengubah dirinya itu. Setelah Anda memiliki niat yang kuat seperti ini, maka langkah kedua yaitu Anda gunakan pola pikir SI frame. Nah, SI frame ini adalah pola pikir penggandaian atau andai-andai saja. Mengandai-andai di sini itu seperti asli sudah ada visualisasinya. Contohnya begini, bagaimana jika ternyata saya mampu untuk menjadi bagaimana jika ternyata saya mampu untuk mengubah kondisi ekonomi keluarga yang asalnya miskin menjadi lebih makmur, begitu. Nah, itu adalah pengandaian. Bagaimana jika ternyata saya mampu atau saya bisa untuk mengubah kondisi ekonomi keluarga yang awalnya kekurangan menjadi berkecukupan, seperti itu. Nah, SI frame ini adalah sebuah pengandaian ya. Meskipun saat ini realitanya itu belum terjadi, akan tetapi dalam mental kita itu sudah ada seperti sentuhan optimisme ya. Bagaimana jika ternyata, nah kata-kata jika ternyata ini mengandaikan ya, meskipun dalam realitanya itu belum terjadi, namun dalam benak kita sudah ada imajinasi ya. Jika ternyata memang betul-betul terjadi, bisa bagaimana? Nah, di sini perasaan atau state yang Anda rasakan akan lebih termotivasi, akan lebih optimis daripada tadi di awal sebelum melakukan langkah pertama dan langkah kedua. Nah, selanjutnya langkah ketiga seperti ini. Masih sama, yaitu menggunakan pola pikir SI frame, yakni apabila saya sudah berhasil mengubah ekonomi keluarga, maka langkah-langkah apa saja yang sudah saya lakukan untuk mengubahnya itu. Saya ulangi lagi, jika saya sudah berhasil mampu mengubah ekonomi keluarga, maka langkah-langkah apa saja yang sudah saya lakukan, yang sudah saya praktekkan untuk mengubah kondisi ini, seperti itu. Nah, dari ketiga langkah ini, maka tadi mental block yang merasa hopelessness, nggak ada harapan atau harapannya itu lemah, maka tiba-tiba jeling berubah menjadi penuh harapan yang lebih kuat dan lebih optimis ya. Dan ingat, di sini harapannya nggak sekedar melamun, nggak sekedar berkeinginan saja, tetapi ada rasa optimis. Itu yang penting. Nah, kebanyakan kita kan selama ini kita hanya kepingin dan kepingin, tetapi ada rasa pesimis kan ya. Akibatnya apa? Hopelessness ya. Kita merasa nggak mampu. Misalkan gini, lo tuh cuma mimpi doang gitu kan ya. Nah, itu adalah hopelessness. Jadi dengan melakukan ketiga langkah tadi itu kita menjadi lebih optimis ya. Sama-sama memiliki harapan ke depan, sama-sama memiliki impian, goal yang besar, namun dibarengi dengan perasaan optimis seperti itu. Maka hal ini akan jauh lebih powerful, lebih memberdayakan pada diri kita sendiri, sehingga nantinya dari perasaan optimis ini dan bahkan ditambahkan dengan memiliki impian yang kuat dan harapan yang kuat pula, bisa dipastikan kita akan jauh lebih produktif. Kita bisa mengubah kondisi diri kita sendiri, atau katakanlah mengubah nasib kita, seperti itu. Nah, jadi itu cara yang simpel dan mudah ya. Nah, untuk yang kedua dan ketiga, yakni mental block yang helplessness, merasa tidak berdaya tanpa bantuan orang lain, dan yang ketiga yakni worthlessness, merasa tidak berharga atau merasa tidak layak untuk mencapai sesuatu, akan saya sharingkan di kelas NLP Practitioner tentunya. Dan saya nggak bisa membahas di sini semuanya karena selain memang hal ini harus saya sampaikan di forum pelatihan, ada cara-caranya, termasuk pula ada prakteknya secara langsung yang saya pandu. Dan agar video ini tidak terlalu panjang yang nantinya malah membuat Anda bosan, seperti itu. Baik, saya kira itu aja sharing saya kali ini, semoga bermanfaat dan Anda boleh untuk langsung praktek atau subscribe dulu channel saya ini, dan nantinya Anda juga mendapatkan berbagai macam notifikasi video-video terbaru dari saya
yang tentunya sangat berguna untuk Anda sendiri mengenai terapi, motivasi, dan pemberdayaan diri. Mari kita bisa mengubah hidup kita sendiri, mengubah nasib kita, mengubah kondisi diri kita yang awalnya terpuruk menjadi lebih berdaya dan jauh lebih sukses. Amin ya robbal alamin. Nah, itu harapan kita semuanya. Kita nggak ada yang langsung terlahir menjadi orang kaya dan sukses, jadi orang hebat, jadi orang yang baik, tidak. Tapi kita minimal memiliki usaha dan keputusan yang kuat untuk mencapai ke sana. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.